Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Salsabila dengan NIM 25129286. Di sini saya akan menampilkan presentasi saya. Saya dari 25BB 10. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Fitria SPD MPD dan Ibu Afrizah Media SPD MPD, dan pada teman-teman yang telah berkesempatan hadir pada Zoom sekarang ini. Salam salam serta pula kita junjungkan buat arwah besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimahnya, sebelum masuk ke materi, di sini saya memiliki beberapa studi kasus. Bagi teman-teman yang ingin menjawab studi kasus, silakan memberikan reaction. Terus yang pertama, seorang siswa menanam tanaman hias di dalam kamar tanpa matahari cukup. Setelah beberapa minggu, tanaman tampak pucat, pertumbuhannya lambat, dan sebagian daun menguning. Pertanyaannya, mengapa tanaman mengalami perubahan kondisi? Apakah teman-teman ada yang ingin menjawab? Kepada Gea dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gea Aprilia dengan NIM 25129140. Nah, di sini saya akan menjawab studi kasus dari Atika yang pertama, yaitu tanaman mengalami perubahan kondisi itu dikarenakan tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, sinar matahari itu sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan yang menjadi sumber energi bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Ketika tanaman kekurangan cahaya, proses fotosintesis tidak dapat berlangsung secara optimal sehingga tanaman menjadi lemah, pertumbuhannya lambat dan menguning. Oleh karena itu, tanaman sebaiknya ditempatkan di lokasi yang mendapatkan cukup cahaya matahari agar dapat tumbuh dengan sehat. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih kepada Gea. Apakah teman-teman yang lain mau menambahkan? Nah, sepertinya tidak ada. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tanaman mengalami perubahan kondisi karena lingkungan tempat tumbuhnya kurang sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu kebutuhan utama tanaman adalah cahaya matahari yang berfungsi sebagai sumber energi untuk menghasilkan makanan. Nah, jika tanaman berada di dalam kamar yang minim cahaya, pertumbuhan tanaman akan terganggu. Akibatnya batang menjadi lemah, daun menguning, dan warna hijau tanaman berkurang karena produksi klorofil menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanaman memerlukan cahaya yang cukup agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, studi kasus yang kedua, seseorang memelihara ikan dalam akuarium kecil tanpa aerator dan jarang mengganti air. Setelah beberapa hari, ikan tampak lemas dan sebagian mati. Nah, pertanyaannya, apa tindakan yang tepat untuk menjaga kehidupan ikan? Apakah teman-teman ada yang ingin menjawab? Nah, kepada Abelia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab studi kasus yang kedua, yaitu ikan menjadi lemas dan sebagian mati karena kondisi air di dalam akuarium tidak mendukung kehidupannya. Akuarium yang tidak dilengkapi aerator memiliki kadar oksigen yang rendah, sedangkan air yang jarang diganti akan menjadi kotor dan mengandung zat-zat yang dapat membahayakan ikan. Untuk menjaga kehidupan ikan, pemilik perlu memasang aerator agar pasokan oksigen tetap tersedia serta mengganti air secara rutin untuk menjaga kebersihan dan kualitas air. Selain itu, pemberian pakan yang cukup dan tidak berlebihan juga penting agar air tidak cepat tercemar. Dengan perawatan yang baik, ikan dapat hidup sehat dan tumbuh dengan optimal. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih kepada Amelia. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Nah, sepertinya tidak. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ikan menjadi lemas dan sebagian mati karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Sebagai makhluk hidup, ikan memerlukan air yang bersih dan mengandung oksigen yang cukup untuk bernafas. Ketika air akuarium jarang diganti dan tidak ada aerator, jumlah oksigen di dalam air berkurang serta kotoran menumpuk. Nah, kondisi tersebut membuat ikan sulit bernafas dan rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, kebersihan akuarium harus dijaga dan sirkulasi udara dalam air perlu diperhatikan agar ikan dapat hidup dengan sehat. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Selanjutnya,
Nah, tadi yang saya sampaikan dengan judul ciri-ciri makhluk hidup. Nah, definisi makhluk hidup. Menurut Campbell dan teman-teman pada tahun 2017, makhluk hidup adalah entitas biologis yang mampu melakukan aktivitas biologis utama seperti metabolisme, respons terhadap rangsangan, pertumbuhan, dan reproduksi. Nah, definisi ini mencakup organisme uniseluler maupun multiseluler yang memiliki struktur seluler serta fungsi biologis terorganisir. Nah, adapun menurut Darlington tahun 2014 juga menyatakan bahwa segala bentuk kehidupan memiliki pola dasar yang sama dalam hal organisasi seluler dan kapasitas bertahan hidup dalam lingkungan yang dinamis. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Berdasarkan kajian teori biologi modern dari berbagai sumber ilmiah, makhluk hidup memiliki 12 ciri utama. Nah, yang pertama yaitu bernapas atau respirasi. Nah, respirasi adalah proses pengambilan energi dari zat neutrin melalui reaksi kimia di dalam sel. Nah, proses ini dapat bersifat aerobik atau menggunakan oksigen atau anaerobik tanpa oksigen. Nah, respirasi diperlukan untuk mendapatkan ATP sebagai energi bagi proses biologis lainnya. Nah, yang kedua yaitu memerlukan nutrisi. Nah, nutrisi merupakan sumber energi dan bahan baku untuk pertumbuhan. Organisme autotrof seperti tumbuhan memproduksi makanan melalui fotosintesis, sedangkan heterotrof seperti hewan mengonsumsi organisme lain untuk memperoleh nutrisi. Nah, yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan peningkatan ukuran atau jumlah sel permanen, sementara perkembangan adalah perubahan struktur dan fungsi menuju kedewasaan. Prinsip pertumbuhan dan perkembangan dijelaskan oleh teori sel dan genetika perkembangan. Nah, yang keempat yaitu berkembang baik atau reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan menghasilkan keturunan agar spesies tetap lestari. Proses ini dapat berupa reproduksi seksual atau aseksual. Studi genetika menunjukkan bagaimana perluasan sifat terjadi dari generasi ke generasi. Nah, yang kelima yaitu respons terhadap rangsangan. Makhluk hidup mampu respons terhadap rangsangan fisik dan kimia. Sebagai contoh, tumbuhan menutup daun saat disentuh dan hewan menghindari bahaya. Respons ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol sistem saraf atau hormon. Nah, yang keenam yaitu ada bergerak. Gerak pada organisme dapat berupa perubahan posisi atau interval seperti sirkulasi sitoplasma. Hewan melakukan gerak aktif untuk mencari makanan, sedangkan tumbuhan bergerak pasif terhadap rangsangan seperti cahaya. Nah, yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran produk sisa metabolisme yang tidak berguna atau beracun. Contohnya urin, respirasi, dan keringat pada hewan. Sementara tumbuhan membuang sisa melalui uap air dan oksigen. Ekskresi menjaga homeostasis internal organisme. Nah, yang kedelapan yaitu ada adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan peluang hidup. Adaptasi dapat bersifat struktural, fisiologis, atau perilaku. Evolusi di tingkat populasi menjelaskan perubahan adaptasi melalui seleksi alam. Nah, yang kesembilan yaitu tersusun atas sel. Teori sel menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih dan fungsi kehidupan terjadi di dalam sel. Nah, sel adalah unit dasar kehidupan yang memiliki membran, sitoplasma, dan materi genetik. Nah, yang ke-10 ada metabolisme. Metabolisme meliputi seluruh reaksi kimia di dalam tubuh organisme yang mengatur jalannya energi dan bahan. Metabolisme terbagi menjadi anabolisme atau pembangunan molekul dan katabolisme yaitu penguraian molekul. Nah, yang ke-11 yaitu ada homeostasis. Homeostasis adalah kemampuan menjaga keseimbangan internal meskipun lingkungan berubah. Contohnya pengaturan suhu tubuh pada hewan. Homeostasis ini penting untuk stabilitas fungsi fisiologis. Nah, yang terakhir yaitu ada evolusi. Nah, evolusi adalah perubahan genetik dalam populasi selama waktu lama.
Evolusi menjelaskan keterkaitan organisme serta adaptasi jangka panjang melalui mutasi dan seleksi alam. Tanggal 8 ada. Kemudian ada peranan ciri-ciri makhluk hidup dalam ekosistem. Ciri-ciri makhluk hidup memungkinkan organisme berinteraksi dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Proses respirasi, nutrisi, dan reproduksi memungkinkan aliran energi dan siklus materi dalam rantai makanan. Contohnya, tumbuhan melakukan fotosintesis, kemudian menetralisir karbon dioksida, kemudian menghasilkan oksigen. Nah, hewan herbivora dan karnivora berperan dalam transfer energi makanan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah teman-teman ada yang memberi kritik dan saran? Nah, sepertinya tidak. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan materi? Sepertinya juga tidak. Jadi langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Nah, kepada Aisyah Bestia dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Bestia Putri dengan NIM 25129253. Saya akan bertanya kepada Atika, yaitu jika makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, mengapa tumbuhan tidak perlu mencari makanan seperti hewan? Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah. Kepada Yulia Eka Putri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, virus kan dapat berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup, tetapi tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan lainnya secara mandiri. Apakah virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Jelasin dong. Baik, terima kasih kepada Yulia. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah, yang mana pertanyaannya yaitu jika makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, mengapa tumbuhan tidak perlu mencari makanan seperti hewan? Nah, jadi dapat saya simpulkan jawabannya yaitu tumbuhan memiliki kemampuan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan memanfaatkan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Berbeda dengan hewan yang harus mencari dan mengonsumsi makanan dari makhluk hidup lain. Nah, tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga tidak perlu berpindah tempat untuk mencarinya. Nah, sekian jawaban dari saya. Apakah teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Sepertinya tidak ada. Jadi langsung saja saya alihkan pada Aisyah. Apakah Aisyah sudah paham? Baik, terima kasih kepada moderator. Saya cukup paham dari jawaban moderator. Dapat saya simpulkan yaitu tumbuhan tidak perlu mencari makanan seperti hewan karena tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Yulia Eka Putri, yang mana pertanyaannya, virus dapat berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup, tetapi tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan lainnya secara mandiri. Apakah virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Nah, jadi menurut saya, virus berada di antara benda hidup dan benda tak hidup. Virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup karena mampu berkembang biak dan memiliki materi genetik. Namun virus juga memiliki ciri benda tak hidup karena tidak bisa bernapas, tumbuh, atau melakukan metabolisme sendiri. Nah, oleh karena itu banyak ilmuwan menganggap virus bukan makhluk hidup sejati dan hanya dapat menunjukkan ciri kehidupan ketika berada di dalam sel inang. Nah, sekian jawaban dari saya. Apakah teman-teman ada yang mau menambahkan? Nah, sepertinya tidak. Saya kembalikan kepada Yulia Eka. Apakah Yulia Eka paham dengan jawaban yang saya berikan? Baik, Atika, saya menjadi paham bahwa virus itu merupakan objek biologis yang memiliki karakteristik unik. Nah, sebagai ilmuwan kan tidak bisa menggolongkannya sebagai makhluk hidup karena virus tidak tersusun atas sel dan tidak mampu melakukan metabolisme atau berkembang biak sendiri. Tapi, ketika berada di dalam sel inang, virus dapat memperbanyak diri dan mewariskan materi genetiknya. Oleh sebab itu, virus sering disebutkan sebagai parasit
intraseluler obligat dan dianggap berada di batas antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, terima kasih kepada Yoga Eka. Nah, jadi sampai di sini penjelasan saya. Dapat saya simpulkan bahwa makhluk hidup merupakan organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, tumbuh, berkembang biak, bergerak, respon terhadap rangsangan, ekspresi, adaptasi, struktur sel, metabolisme, homeostasis, dan evolusi. Nah, ciri-ciri tersebut merupakan dasar kehidupan yang terbukti secara ilmiah melalui penelitian biologi dan mendasari pemahaman interaksi organisme dalam ekosistem. Nah, semoga dengan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kalian bisa memahami keanekaragaman hayati dan interaksi dengan lingkungan. Selamat belajar dan semoga sukses. Cukup sekian. Pak Mamat pergi bersih-bersih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah. La Habana, al